Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu dalam geramnya yang dahsyat, karena ia tahu bahwa waktunya sudah singkat. Saya memberikan tema menjadi pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah waktunya sudah singkat. Waktunya sudah singkat. Iblis tahu bahwa waktu Tuhan sudah singkat. Di Wahyu pasal 10 ayat 6 dikatakan, dan ia bersumpah demi dia, Allah bersumpah demi dia, demi dirinya sendiri, yang hidup sampai selama-lamanya, yang telah menciptakan langit dan segala isinya, dan bumi dan segala isinya, dan laut dan segala isinya. Katanya tidak akan ada penundaan lagi. Amin. Waktunya sudah singkat dan kedatangan Tuhan tidak ada penundaan lagi. Tuhan yang menciptakan segalanya, amin. Bumi dan segala isinya, laut dan segala isinya. Hidup kita diciptakan oleh Tuhan. Nah, kalau Tuhan yang menciptakan semuanya, maka saatnya Tuhan akan datang. Amin. Akan datang. Saudara tahu, segala sesuatu adalah waktu. Mari kita mulai berpikir tentang waktunya. Waktunya sudah singkat. Ya, bicara tentang waktu. Waktu itu kira-kira berharga tidak? Waktu itu kira-kira agak penting ke tidak? Waktu itu adalah waktu yang sangat penting bagi setiap makhluk hidup. Terutama kita adalah makhluk ciptaan yang sangat mulia. Waktu itu bagi kita adalah sangat-sangat penting. Waktu itu sangat penting karena dengan waktu kita bisa mengetahui sudah berapa usia umur kita. Amin. Orang setiap kali ulang tahun, ulang tahun yang pertama, ulang tahun yang kedua, ulang tahun yang ketiga, seterusnya sampai ulang tahun yang ke-17 Agustus. Baru-baru kita merayakan 17 Agustus, itu dihitung dari apa? Dari apa? Semuanya dari waktu. Oleh sebab itu, waktu itu sangat penting bagi kita. Waktu menentukan berapa usia umur kita itu dari waktu. Amin. Itu waktu. Jadi kalau ada yang mau ulang tahun besok, hari ini dia sudah siap. Saya punya ulang tahun besok. Kenapa tidak hari ini? Karena memang waktunya bukan hari ini, waktunya besok. Amin. Jadi sudah mulai siap hari ini. Ada yang ulang tahun 16 Agustus, bukan 17 Agustus. Itu sebelum 16 Agustus sudah siap. Sudah siap semuanya. Semuanya. Ada yang bilang begini, kalau saya punya ulang tahun, saya dapat hadiah ini. Semua rame-rame siap. Tapi kenapa pada waktu itu tidak ulang tahun waktu itu? Karena memang bukan waktunya. Waktunya besok, waktunya lusa. Dan oleh itu, kalau waktunya sudah singkat, apa yang akan terjadi? Semuanya disiapkan. Saya dengar kalau ada yang menuntut, kalau saya punya ulang tahun hari besok, kalau tidak buat, saya akan menuntut, saya akan menangis. Bayarannya pakai menangis. Akhirnya bapak tua di tempat tugas dua lari dengan tengah malam. Gara-gara besok dia punya anak nona akan ulang tahun. Ini semua. Hari ini kita betul-betul berpikir tentang waktu. Amin. Waktu ini sangat berharga, waktu ini sangat penting. Karena dari waktulah kita bisa tahu. Amin. Waktu dulu kita masih kecil. Waktu dulu kita masih remaja. Waktu dulu kita masih sudah dewasa. Lalu kemudian kita berpikir, kalau waktu sudah dewasa mau jadi apa? Yang dipikirkan apa? Kira-kira waktu manusia sudah dewasa, pikirkan apa? Dia pikirkan dia akan berumah tangga. Itu waktunya, amin. Karena memang waktunya. Tidak akan mungkin anak kecil pikir rumah tangga.
mau kawin. Tidak ada. Yang dia pikir itu kalau dia sudah mulai umur 20 tahun ke atas, itu sudah mulai berpikir. Ya. Kenapa? Karena waktu yang menentukan usia umur kita, usia anak-anak, usia remaja, usia dewasa, usia orang tua. Semuanya dari waktu. Amin. Sebab itu waktu sangat penting. Orang kalau mau ke kantor, kira-kira waktunya jam berapa? Menurut Anda jam berapa di kantor? Jam 6. Jam 8. Nah kalau jam 8, jam 7 belum siap, ini akan jadi kacau di dalam rumah. Betul ke tidak? Karena siap ini, siap itu, buru-buru. Lama-lama terlambat bisa gawat di kantor. Itulah waktu. Dan sebab itu waktu itu sangat penting buat kita. Amin. Sangat penting buat kita. Seorang kontraktor ketika dia mengerjakan sebuah proyek itu ada waktunya diberikan. Kira-kira proyek sebesar ini dia mengerjakan berapa bulan dikasih oleh pemberi proyek itu. Umpamanya dia kerjakan 5 bulan. 5 bulan selesai. Kalau 5 bulan belum selesai, maka yang terjadi adalah dia akan dikenakan hukuman. Amin. Hukuman apa? Hukuman denda. Ya. Saya pernah bekerja di perusahaan dan ketika proyek itu belum selesai, kita diminta kerja siang malam tidak pernah berhenti. Kenapa? Karena waktu melaporkan pertanggungjawaban sudah dekat. Kalau sampai dengan waktunya belum selesai, maka perusahaan itu akan dikenakan denda, kenakan hukuman, denda, bahkan tidak dipercaya lagi dia sebagai seorang kontraktor. Itu makanya waktu ini sangat penting buat kita. Amin. Sangat penting buat kita. Jangan pernah sia-siakan waktu ini. Oleh firman Tuhan hari ini memberikan pesan buat kita, waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Amin. Sudah singkat. Karena waktu sudah singkat, iblis tahu. Iblis tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Iblis mulai bekerja keras. Amin. Iblis bekerja keras dengan caranya, dengan strateginya yang sangat mantap. Tujuan apa? Untuk menjatuhkan umat manusia. Untuk menghancurkan umat manusia. Iblis itu dia punya strategi yang sangat indah, sangat licik, sangat menarik. Contoh, hari ini kita mau ibadah. Iblis itu dia tidak mau kita mau datang pada Tuhan. Dia punya cara strategi bagaimana untuk menawarkan hal yang indah, hal yang menarik supaya engkau tidak datang. Tiba-tiba seperti seorang tukang ojek ditawarkan, Om Paul, hari ini jam 8 saya mau time, saya bayar 100.000. Om Paul kira-kira mau pilih yang mana? Mau pilih 100.000 itu atau mau pilih datang ke gereja? Hah? Ya, kalau Om Paul pilih datang ke gereja, tepuk tangan buat Om Paul. Tapi Om Paul yang lain, dia akan bilang begini, kemarin 1 hari penuh saya tidak dapat uang, hari ini adalah kesempatan. Setan itu mencari kesempatan, amin. Setan buat kemarin kita tidak dapat uang, tapi hari ini dia akan buat kita dapat uang. Tuhan apa? Karena hari ini hari ibadah. Hari di mana kita akan bertemu dengan Tuhan. Hari di mana kita mau datang kepada Tuhan. Dan itulah waktunya Tuhan. Waktunya setan untuk menghambat kita, untuk mempengaruhi kita, untuk menjatuhkan kita. Kalau angin besar bisa menjatuhkan seekor kera atau tidak? Seekor monyet di atas pohon, angin besar. Angin besar, seekor monyet itu dia di atas pohon, dia bisa jatuhkan, angin bisa menjatuhkan ke tidak. Angin bisa tidak menjatuhkan monyet, angin besar bisa menjatuhkan monyet di atas pohon. Bisa tidak?
Kira-kira ada yang jawab bisa itu angkat tangan. Angin besar sekali bisa menjatuhkan seekor monyet. Ada tidak yang bisa menjawab bisa atau tidak? Diana, bisa. Angin bisa tidak? Angin besar itu bisa menjatuhkan monyet, bisa tidak? Bisa atau tidak? Nah, ini yang salah. Angin besar apapun, dia tidak akan bisa menjatuhkan seekor monyet. Betul tidak? Karena semakin kencang anginnya, semakin monyet pegang kuat-kuat dahan pohonnya. Tapi monyet bisa jatuh ketika angin sepoi. Dia tiup pelan-pelan. Ketika dia tiup pelan-pelan, monyet itu ketiduran. Mengantuk, dia jatuh. Setan pun begitu. Kalau dia memberikan yang begitu besar yang kau tidak bisa goyahkan kita, tidak bisa jatuhkan kita, dia akan memberikan hal yang halus sekali. Amin. Hati-hati. Waktunya sudah singkat. Iblis tahu itu. Dia bekerja keras untuk menjatuhkan kita agar kita tidak bisa mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Dan Iblis tahu bahwa waktu kedatangan Tuhan tidak ditunda lagi. Ingat itu. Kita tidak boleh bersantai-santai. Kalau Iblis bekerja keras untuk menjatuhkan kita, hari ini pun kita juga bisa bekerja keras untuk kembali pada Tuhan. Amin. Meresponi firman Tuhan. Ada di dalam Tuhan, hidup dalam Tuhan, datang pada Tuhan. Jangan sampai iblis menggoyang kita, meniup, lalu menjatuhkan kita dengan masalah-masalah kecil. Dengan persoalan-persoalan kecil, iblis bisa menjatuhkan kita. Tapi justru waktu yang sudah singkat ini, kita perlu segera meresponi firman Allah. Kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan, tinggalkan segala sibukan. Tinggal segala dunia ini. Karena dunia ini bukan milik kita. Amin. Dunia ini hanya sementara. Tempat kita yang sebenarnya di surga. Nah, oleh sebab itu iblis tidak suka kalau kita ada di surga. Dengan apa? Dengan cara, saya mau kasih tahu. Di saat-saat seperti ini, di hari-hari dan di waktu-waktu yang singkat seperti ini, iblis dia bisa melakukan mujizat. Untuk apa? Untuk mempengaruhi dan masuk ke hidup kita. Ketika Om Agus berdoa, waktu Om Agus sakit, Om Agus berdoa tidak pernah sembuh. Lalu tiba-tiba ada satu mama tua dari gunung sana datang. Dan itu mama tua tunjuk saya sudah sembuh. Itu mama tua, Om sudah sembuh. Kira-kira ini bagaimana? Akan mempengaruhi Om Agus. Akan mempengaruhi kita. Wah, itu mama tua hebat. Dia tunjuk saya sembuh. Dia tunjuk saya sembuh. Ingat. Ini cara strategi setan mempergunakan hidup kita untuk menjatuhkan sesama. Amin. Kesemuanya yang sejahtera datang daripada Tuhan. Amin. Keselamatan yang sejahtera daripada Tuhan datang daripada Tuhan. Karena setan tahu bagaimana caranya untuk menjatuhkan manusia. Maka dia juga ada punya kuasa untuk melakukan hal-hal yang hebat. Untuk bisa menjatuhkan manusia. Tanpa kita sadari. Tanpa kita ketahui. Kita sudah jatuh. Amin. Kita sudah jatuh. Makanya banyak orang ketika dia datang menghadapi masalah, bukan dia datang pada Tuhan, tapi dia lari pada orang-orang pintar. Lari pada orang hebat. Ketika dia sakit, bukan dia datang pada Tuhan. Dia lari pada Tuhan, minta doa. Bukan dia berserah, bukan dia bertobat. Tapi justru dia mencari dukun-dukun. Oh itu orang sakit. Harus kami bawa pulang ke kampung. Kami mau pakai ini ritual. Ini karena lupa nenek moyang.
sehingga orang kami ini sakit. Keluarkan dari rumah sakit. Sudah di rumah sakit, sudah dirawat, tapi dia ambil dan dibawa pulang. Dia katakan dulu kami begitu, kami pernah sakit. Setelah kami pulang, kami potong hewan buat adat di kuburan. Kami sembuh. Saya mau kasih tahu, setan punya strategi untuk menjatuhkan kita. Amin. Yang tanpa kita sadari, kita sedang ada dalam api neraka. Karena setan tahu Tuhan waktu datang, Tuhan sudah singkat, tidak ditunda lagi. Nah, oleh sebab itu firman Tuhan ingatkan kita hari ini, mari kita mulai segera meresponi waktu kedatangan Tuhan ini. Dalam waktu singkat ini Tuhan butuh satu orang. Amin. Tuhan butuh satu orang. Satu orang bertobat, mereka di surga bersuka cita. Dalam waktu singkat ini Tuhan butuh kita, pribadi kita, hidup kita, waktu singkat ini. Jangan sampai waktu Tuhan datang baru kita mau bertobat. Jangan sampai Tuhan datang baru kita mau bertobat. Tidak ada waktu lagi. Sebelum Tuhan datang, kita harus bertobat terlebih dahulu. Amin. Terima Tuhan Yesus, datang pada Tuhan, terima keselamatan. Jangan tunggu waktunya datangnya Tuhan. Sebelum waktunya. Saudara kena kasih Tuhan. Berapa hari ini kita lihat Indonesia, seluruh Indonesia ramai-ramai mencalonkan menjadi pemimpin kepala daerah. Baik itu gubernur, baik itu bupati dan wali kota. Apa yang kita lihat di televisi, apa yang kita lihat berita, luar biasa. Semua mengajukan orang-orangnya mereka masing-masing. Bahkan kemarin saya melihat Anies berpikir dia akan diterima di PDIP untuk masuk calon gubernur. Terakhir tidak jadi. Yang lain. Artinya waktu-waktu yang singkat ini semua rame-rame ajukan dia punya orang-orang tertentu menjadi pilihannya. Kenapa mereka rame? Kenapa mereka begitu hiruk-pikuk? Kenapa mereka begitu gencar? Karena waktunya sudah singkat. Amin. Waktu sudah singkat. Pendaftaran itu ditentukan dari tanggal berapa? Tanggal 27 sampai tanggal 29. Habis itu tidak lagi sudah tutup. Dan oleh sebab itu waktu yang singkat itu mereka berjuang dan usaha mati-matian untuk bisa memenuhi semua persyaratan. Jadi jangan ditutup dulu baru mau daftar tidak jadi. Amin. Jangan sampai ditutup dulu baru daftar tidak diterima lagi. Nah kalau dunia saja punya aturan, Tuhan lebih punya aturan lagi. Amin. Jangan tunggu Tuhan datang dulu mau bertobat. Tapi waktu yang singkat ini adalah kesempatan bagi kita untuk segera tinggalkan dosa, kembali kepada Tuhan. Kembali kepada Tuhan, datang kepada Tuhan. Dunia punya aturan ketat, apalagi di surga. Firman Tuhan mengatakan apa? Pemerintahan yang akan datang akan diambil alih oleh Tuhan sendiri. Amin. Dan sekarang waktunya pemerintahan dunia ini sementara. Ya, hanya sementara. Jadi presiden itu sementara. Sementara waktu. Jadi bupati itu sementara waktu. Jadi gubernur itu sementara waktu. Karena satu ketika waktunya Tuhan akan ambil alih. Dan pemerintahan akan diambil alih oleh Tuhan. Tuhan yang sendiri memimpin pemerintahan dunia ini sampai selama-lamanya dan tidak pernah akan tergantikan oleh siapapun. Amin. Dan oleh sebab itu, sebelum waktu kedatangan Tuhan, kita perlu meresponi firman Tuhan, meresponi pesan Tuhan, bahwa kami saat ini segera ambil keputusan untuk bertobat kembali pada Tuhan. Karena waktunya ketika Tuhan datang, tidak ada lagi yang mau bertobat. Adalah orang-orang yang bertobat dikumpulkan. Dan orang-orang percaya mereka akan menjadi satu kelompok, satu komunitas besar. Dan pemerintahan dipimpin langsung oleh Tuhan sendiri. Amin.
Pesan Tuhan bagi kita hari ini adalah waktunya sudah singkat. Kita perlu meresponi waktu kedatangan Tuhan. Dan waktunya sudah singkat, maka kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tuhan butuh satu orang, ya. Lukas 15:10, saudara 3. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat beri kemenangan Tuhan Yesus. Berharga di mata Tuhan, saudaraku. Waktu yang sudah singkat, Tuhan butuh satu orang berdosa yang bertobat di surga bersukacita, di surga bersorak-sorak. Bagaimana kita meresponi firman Tuhan hari ini? Bagaimana kita mau dalam Tuhan? Kenapa waktu ini adalah waktu yang jahat, saudaraku? Orang yang jahat tetap berbuat jahat. Ya, dan oleh itu kita perlu sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita perlu lebih dekat dengan Tuhan, lebih dalam lagi dengan Tuhan. Ibrani 10 ayat 37. Sebab sedikit, bahkan sangat sedikit waktu lagi, dan Ia yang akan datang sudah akan ada tanpa menangguhkan kedatangannya. Beri kemenangan Tuhan Yesus. Sedikit waktu lagi Dia akan datang, tidak akan menangguhkan. Saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberikan tanda, memberikan sinyal bagaimana tentang kedatangan Tuhan. Jika bangsa bangkit melawan bangsa, kamu melihat raja bangkit melawan raja, ada gempa bumi di berbagai mana tempat, ada peperangan, ada kelaparan. Itulah tanda kedatangan Tuhan. Sudah tanda. Kita hanya dengar nenek moyang kita bercerita tentang peperangan dulu. Kita tidak pernah melihat peperangan yang model bagaimana. Tapi sekarang sudah terjadi. Sudah bisa kita lihat, setiap hari ada peperangan di mana-mana. Ada gempa bumi di mana-mana. Ada penyakit sampar. Ada kelaparan. Itulah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Amin. Itu artinya bahwa waktu kedatangan Tuhan sudah sangat singkat. Sudah mendahului dengan tanda-tanda. Peperangan yang luar biasa hari-hari ini. Perang dunia pertama, kedua, dan ketiga. Sekarang diperkirakan terjadi perang dunia ketiga. Kita tidak tahu tentang perang dunia pertama. Kita tidak pernah saksikan tentang perang dunia kedua, tapi itu terjadi. Sekarang kita sedang melihat bagaimana perang dunia ketiga sedang berjalan. Di mana? Israel, Palestina, Lebanon, Suriah, Irak, Amerika, yang kita lihat sekarang, Ukraina, Rusia, itu adalah tanda-tanda kedatangan Tuhan. Apakah kita masih bersantai-santai? Apakah kita masih mau jauh daripada Tuhan? Apakah kita masih menunggu waktunya Tuhan datang dulu? Sekaranglah waktunya, amin. Sekarang waktunya. Waktunya kita siap. Waktunya di mana kita mau mencari kebaikan, bukan kejahatan. Waktunya di mana kita benci kejahatan dan mencari kebaikan. Inilah waktunya. Jika tidak, manusia akan dihanguskan dengan api dari langit. Sudah tahu Sodom dan Gomora? Mereka menganggap seolah-olah Tuhan tidak ada. Mereka berbuat jahat, melakukan kejahatan. Tuhan datang hangus semua. Ya, hangus semuanya. Karena waktu ini adalah waktu yang jahat. Oleh karena itu, kita harus cari yang baik, jangan yang jahat. Cari yang baik. Orang berkelahi dengan kita mau yang baik-baik saja. Kalau dulu orang menantang kita, kalau kita nantang balik. Karena kita mau tunjukkan kita juga hebat. Sekarang tidak. Ketika engkau mengenal Tuhan, ketika engkau sedang dilakukan hal tidak baik sama seseorang, kau tunjukkan kebaikan. Amin. Tunjukkan kebaikan. Ya, tunjukkan kebaikan. Kenapa? Karena waktu ini adalah waktu yang jahat.
yang jahat. Kita lihat Amos 5 ayat yang 13 dan sampai ayat 15. Sebab itu orang yang berakal budi akan berdiam diri pada waktu itu. Karena waktu itu adalah waktu yang jahat. Carilah yang baik dan jangan yang jahat, supaya kamu hidup. Dengan demikian Tuhan Allah semesta alam akan menyertai kamu seperti yang kamu katakan. Bencilah yang jahat dan cintailah yang baik, dan tegakkanlah keadilan di pintu gerbang. Mungkin Tuhan Allah semesta alam akan mengasihani sisa-sisa keturunan Yusuf beri kemenangan Tuhan Yesus. Ingat, kita adalah manusia berdosa. Kita adalah orang-orang jahat, pemberontak, tidak berharga di mata Tuhan. Tapi kalau kita mau kembali pada Tuhan, mau hidup dalam Tuhan, mau taat pada Tuhan, lakukan kebaikan dan kebenaran, hidup kita diangkat kembali. Hidup kita dipulihkan. Hidup kita mendapatkan keselamatan. Kenapa? Tuhan akan mengasihani kita. Amin. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau pulihkan kita. Karena Tuhan mengatakan, Dia tidak menghendaki satu pun dari umatnya binasa, melainkan semuanya boleh memperoleh keselamatan yang kekal. Keselamatan yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Untuk apa? Untuk kita boleh diselamatkan. Orang-orang yang tidak bertobat, mereka akan dihukum, disiksa siang dan malam. Tidak mau bertobat. Kalau sekarang waktunya sudah singkat, kalau kita tidak mengambil keputusan untuk bertobat, kita akan mengalami siksaan, mengalami hukuman. Hukuman dengan api dan belerang, siang dan malam tidak pernah terpadamkan. Amin. Tidak pernah terpadamkan. Kita lihat di Wahyu. Di Wahyu 14 ayat 19 sampai 11. Lalu 3. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dan cawan murkanya, dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya. Dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tandanya, tanda namanya, kita beri kemenangan Tuhan Yesus. Artinya orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang menerima tanda nama binatang itu, mereka yang disiksa siang dan malam dengan apa? Dengan api dan belerang. Hari ini kalau kita isap rokok panjang, belum jadi masalah. Belum jadi soal, saya mau kasih tahu. Hanya bisa merugikan diri kita sendiri, merugikan keluarga, merugikan ekonomi kita. Tapi kalau belerang yang datang, tahan ke tidak? Kalau belerang yang datang, jago kita hilang. Amin. Jago kita hilang. Saya ini pernah alami. Bagaimana saya datang di perusahaan belerang. Saya datang di gunung, ya, di bawah Gunung Egor. Itu di situ tuh ada tempat pengolahan belerang. Semua orang tiap hari naik ke gunung, ambil belerang dan pikul belerang. Orang-orang kuat yang bisa pikul itu sampai 50-60 kilo dari gunung turun ke bawah. Di situ ada tempat pengolahan belerang. Saya pernah datang ke situ, hanya dekat sedikit saja tidak mampu. Saya langsung pulang. Kenapa? Belerang itu sangat bau, menyengat sekali. Kita bisa pusing, bisa langsung pilek. Kenapa? Karena ternyata belerang itu sangat baunya menyengat, menusuk sampai jantung. Saya pernah alami itu, saudara. Makanya ternyata dalam firman Tuhan ada
Belerang ini akan disiapkan untuk menghukum orang-orang jahat, untuk menyiksa orang-orang jahat. Supaya orang jahat ini mereka tahu bahwa ternyata kejahatan mereka menerima balasannya. Orang yang tidak akan lolos. Hari ini kau berbuat jahat. Hari ini kau melakukan kejahatan. Ingat, tunggu waktunya. Kau akan mengalami siksaan berat, yaitu dengan api dan belerang. Siang dan malam, tidak pernah berhenti. Mau ke tidak? Tadi saya hanya datang dekat saja. Saya tidak mampu, saya langsung pulang. Saya pamit pulang. Apalagi kalau siang dan malam. Mama itu tahu, tahan tidak. Jangan main-main. Amin. Segera. Hari ini Tuhan bilang segera. Yang Senin kami dengan Tuhan datang segera pada Tuhan. Amin. Tidak rugi. Amin. Bilang tidak rugi kalau kita datang pada Tuhan. Tidak rugi. Oh, saya datang pada Tuhan rugi. Karena ini hari saya sudah pesan siang. Mau datang uang bawang 1 tas. Ingat lebih baik. Kita hari ini kita datang pada Tuhan tidak rugi. Amin. Datang pada Dia. Carilah dahulu kerajaan Allah dan segala kebenaran. Semuanya ditambahkan kepadamu. Semua ditambahkan. Kau tinggalkan dulu pekerjaan. Tinggalkan sibukmu dulu. Datang pada Tuhan. Datang pada Yesus yang punya langit, punya bumi. Yang menciptakan segala-galanya. Kalau kau tidak datang pada Dia bakal ketika satu ketika Tuhan datang, maka semuanya akan dihancurkan kembali. Semuanya akan lenyap. Bumi dan langit akan lenyap. Akan hilang. Tapi orang benar diselamatkan. Amin. Orang benar diselamatkan. Orang percaya diselamatkan. Nah, kalau Tuhan datang menghancurkan bumi dan langit, lalu kita akan kaget. Uang saya 1 miliar di bank, kapan saya ambil? Tunggu dulu, saya mau ambil uang dulu. Tunggu dulu, saya mau ambil, saya punya emas dulu. Ada satu orang kaya, ketika dia meninggal, lalu orang bongkar, ternyata di tiang temboknya itu, di dalam itu dia buat seperti sebuah tabungan. Di sana, di dalam itu dia taruh emas berkilo-kilo. Orang bongkar dan ambil emas itu. Lalu pertanyaannya, apa gunanya emas itu bagi buat orang kaya? Tidak ada gunanya, amin. Tidak ada gunanya sama sekali. Yang berguna bagi orang percaya adalah menyerahkan diri datang pada Tuhan. Terima keselamatan. Amin. Terima keselamatan. Firman Tuhan mengingatkan kita perlu bertobat. Ya. Wahyu 16 ayat 89. Dan malaikat yang keempat menumpahkan cawanya ke atas matahari. Dan kepadanya diberi kuasa untuk menghanguskan manusia. Dengan menghanguskan manusia dengan api. Dan manusia dihanguskan oleh panas api yang dahsyat. Dan mereka menghujat nama Allah yang berkuasa atas malapetaka itu. Dan mereka tidak bertobat untuk memuliakan Dia. Tidak bertobat. Sudah disiksa. Atau tunggu mati dulu. Nanti tunggu mati dulu di sana baru kami ada di api pencucian. Ini pengajaran yang salah yang seperti ini. Tidak apa-apa bertobat, belum bertobat tidak apa-apa. Nanti kalau mati ada dalam api pencucian. Baca firman Tuhan, ada api pencucian di mana? Api pencucian itu dalam dunia ini. Ketika kita menghadapi tantangan, masalah, persoalan, penderitaan, kesukaran, itulah api pencuci. Mencuci hidup kita, mengubah hidup kita, membakar hidup kita. Supaya kita kembali kepada Tuhan. Jangan tunggu di sana dulu baru ada pencuci, tidak ada sana. Hanya ada 2, surga dan neraka. Yang salah masuk neraka, yang benar masuk surga. Amin. Hanya ada 2, surga dan neraka. Dan itu sudah diberi tanda. Orang-orang yang ada dalam tanda binatang itu akan masuk neraka. Itu sudah jelas. Nah kalau begitu orang percaya punya tanda apa? Kira-kira orang percaya punya tanda tidak? Orang percaya juga punya tanda. Amin. Yaitu tanda materai keselamatan daripada Allah. Tanda materai kehidupan dari Allah. Orang-orang percaya yang sungguh-sungguh dengan Allah. Yang ada dalam Allah, hidup dalam Allah, mendengarkan firman Allah.
taat pada Allah, mereka akan diberikan meterai tanda keselamatan daripada Allah. Meterai kehidupan daripada Allah akan diberikan. Sehingga pada waktu hari kedatangan Tuhan, orang-orang percaya yang sudah menerima tanda keselamatan itu, meterai kehidupan itu, meterai keselamatan itu, mereka akan selamat. Mereka akan diangkat. Tetapi orang-orang yang tidak menerima tanda meterai keselamatan itu akan dihanguskan. Amin. Akan dihanguskan oleh api. Meresponi firman Tuhan. Ya, keselamatan itu harus menjadi bagian kita. Keselamatan itu harus menjadi milik kita. Ya. Orang-orang benar akan ada tanda meterai kehidupan dari Allah. Ya, kita lihat sini di Wahyu 14 ayat yang pertama. Wahyu 14 ayat yang pertama 1-3. Dan aku melihat sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang, dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Amin. Nama di dahi kita ini ada tertulis nama Tuhan Yesus dan nama Bapa di sorga. Amin. Di Wahyu 7 ayat 22-4 Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami meteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Beri kemuliaan Tuhan Yesus. Jadi kita juga punya tanda, amin, yaitu meterai kehidupan daripada Allah, meterai keselamatan daripada Allah yang tertulis nama Bapa, nama Anak dan nama Bapa. Amin. Yang kita perjuangkan apa? Yang kita perjuangkan ini, agar kita ada di dalam pemerintahan Tuhan. Agar kita bisa mendapatkan meterai kehidupan dari Allah. Agar kita mendapatkan tanda. Karena akan ada dua tanda. Ya. Tanda orang-orang jahat. Ya. Mereka yang sudah ada dalam kekuasaan setan iblis. Mereka punya tanda itu bilangan 666. Tetapi orang percaya juga punya tanda. Yaitu meterai kehidupan dari Allah. Meterai keselamatan daripada Allah. Yang tertulis nama Tuhan Yesus dan nama Bapanya di surga. Aku adalah aku dan aku adalah aku. Itulah nama Bapa di surga. Hari ini firman Tuhan mengatakan kita. Jangan pernah kita sia-siakan waktu ini. Amin. Karena segala sesuatu akan terjadi pada waktunya. Hari ini kalau kita bergumul, Tuhan, saya mau seperti ini, saya seperti kau, saya belum dapat. Ingat, semuanya berjalan sesudah waktu. Amin. Waktu yang mengatur kehidupan kita. Waktu yang akan menjawab setiap pergumulan kita. Waktu yang akan menjawab setiap masa depan kita. Waktu yang akan menjawab setiap apa yang kita doakan hari ini. Itu semuanya akan berjalan dalam waktu. Kalau kita mau sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan akan bersama dengan kita. Dia akan menyertai kita. Maka dia akan menjawab kita sesuai dengan waktunya Tuhan. Hari ini pesan Tuhan bagi kita. Waktu kedatangan Tuhan sudah singkat. Waktu kedatangan Tuhan sudah di ambang pintu. Sudah di ambang pintu. Kita mau merespon atau tidak. Aku berdiri di depan pintu. Jika aku mengatur ada yang mau buka, aku akan masuk. Amin. Aku akan masuk. Tuhan akan masuk. Hari ini Tuhan mengetuk hati kita. Hari ini Tuhan mengetuk pikiran kita. Hari ini Tuhan mengetuk kembali sikap kita. Kalau kita membuka hati kita, Tuhan masuk, maka hidup kita diubahkan Tuhan. Amin. Jangan tunggu waktunya Tuhan datang dulu baru kita mau bertobat. Jangan tunggu waktunya Tuhan datang dulu baru kita mau merespon firman Tuhan. Tapi hari ini, kalau kita sungguh-sungguh dalam Dia, merespon firman Tuhan,
mau ada di dalam firman Tuhan, mau hidup dalam firman Tuhan, ingat baik-baik, Tuhan akan memberikan kita satu tanda, yaitu meterai keselamatan.